Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Balkis dari kelas manajemen reguler malam. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelanggaran etika bisnis untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari dosen pengampu yaitu Bapak Darminis SEMM. Nah, di sini langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu etika bisnis. Etika bisnis atau bisnis etik dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial. Dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Karena etika tidak hanya menyangkut masalah pemahaman terhadap aturan penyelenggaraan perusahaan. Etika bisnis juga mengartikan sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya. Nah, sekarang kita masuk ke slide berikutnya, yaitu di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama itu ada prinsip ekonomi. Jadi dalam hal ini, perusahaan bebas memiliki wewenang sesuai dengan bidang yang dilakukan dan pelaksanaannya, dengan visi misi yang dimilikinya dalam menetapkan kebijakan. Perusahaan harus diarahkan pada upaya pengembangan visi misi perusahaan yang berorientasi pada kemakmuran, kesejahteraan para pekerja, komunitas yang dihadapinya. Yang kedua itu ada kejujuran. Prinsip ini menjadi nilai paling mendasar dalam mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Dalam hubungannya dengan lingkungan bisnis, kejujuran diorientasikan kepada seluruh pihak terkait dengan aktivitas bisnis. Lalu yang ketiga, di sini ada niat baik dan tidak berniat jahat. Berhubungan erat dengan kejujuran. Tindakan jahat tentu tidak membantu perusahaan dalam membangun kepercayaan masyarakat. Justru kejahatan dalam berbisnis akan menghancurkan perusahaan tersebut. Lalu yang keempat ada adil. Menganjurkan perusahaan untuk berperilaku adil kepada pihak-pihak bisnis terkait dengan sistem bisnis. Di sini ada pelanggaran etika bisnis. Jadi pelanggaran etika bisnis itu adalah penyimpangan standar-standar nilai atau moral yang menjadi pedoman atau acuan sebuah perusahaan atau manajer dan segenap perusahaannya dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etik. Nah, jadi pelanggaran etika bisnis muncul akibat pelaku bisnis hanya memikirkan bagaimana bisa menaikkan omset penjualan menjadi semakin besar. Tidak hanya menaikkan omset saja, melainkan juga melakukan hal-hal yang tidak etis atau menyimpang. Contohnya seperti suap, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal tersebut membuat masyarakat resah. Dampak buruk yang akan terjadi jika suatu perusahaan tidak memberlakukan norma-norma yang berlaku dalam etika bisnis, maka hal tersebut bisa berdampak pada ketidakpercayaan konsumen terhadap produknya. Alhasil, penjualan semakin menurun, dan bisa-bisa perusahaan akan bangkrut atau gulung tikar. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh kasus etika bisnis. Yang pertama itu ada pelanggaran etika bisnis dilakukan oleh pihak-pihak yang mengerti etika bisnis. Dilakukan dengan sengaja karena faktor ingin mengejar keuntungan dan menghindari dari kewajiban-kewajiban yang selayaknya harusnya dipatuhi. Yang kedua, keputusan bisnis sering diambil dengan mengesampingkan norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku, misalnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keputusan bisnis sering mengedepankan materi atau mengejar target perolehan keuntungan jangka pendek semata. Nah, yang ketiga, keputusan bisnis sering dibuat secara sepihak tanpa memperhatikan atau bahkan tanpa mengerti ketentuan etik yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten seperti Kode Etik Perhimpunan Auditor Internal Indonesia. Yang keempat, kontrol dari pihak berwenang dalam menegakkan etika bisnis masih dianggap lemah, sehingga kondisi ini dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan pribadi atau kelompok. Nah, di slide selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran etika bisnis. Yang pertama itu ada banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik. Yang kedua, ingin menambah pasar. Yang ketiga, ingin menguasai pasar. Nah, di sini saya pakai studi kasus contoh pelanggaran etika bisnis.
Obat anti nyamuk yang diproduksi oleh suatu perusahaan dinyatakan ditarik dari peredaran karena penggunaan zat aktif proposur dan diklorvos yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Departemen Pertanian, dalam hal ini Komisi Pestisida, telah melakukan inspeksi di pabrik dan menemukan penggunaan pestisida yang mengganggu kesehatan manusia seperti keracunan terhadap darah, gangguan syaraf, gangguan pernafasan, gangguan terhadap sel pada tubuh, kanker hati, dan kanker lambung. Obat nyamuk yang promosinya sebagai obat anti nyamuk ampuh dan murah ternyata sangat berbahaya karena bukan hanya menggunakan propoxur tetapi juga diklorvos atau zat turunan klorin yang sejak puluhan tahun dilarang penggunaannya di dunia. Korbannya yaitu seorang pembantu rumah tangga yang mengalami pusing, mual, dan muntah akibat keracunan setelah menghirup udara yang baru saja disemprotkan obat nyamuk. Sini kita masuk ke menu terakhir, yaitu kesimpulan. Dalam penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bisnis yang beretika harus dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu ekonomi, hukum, dan moral. Dari sudut pandang ekonomi, bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan tanpa merugikan orang lain. Dari sudut pandang hukum, bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak melanggar aturan-aturan hukum. Dari sudut pandang moral, bisnis yang baik adalah bisnis yang sesuai dengan ukuran-ukuran moralitas. Jika terjadi penyimpangan moral, maka pelanggaran etika bisnis akan terjadi, seperti contoh kasus obat nyamuk hit yang cair dan yang semprot ternyata sangat berbahaya, mengakibatkan rasa mual dan muntah. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan karena dalam menjalankan suatu bisnis tidak menjalankannya etika yang seharusnya menjadi salah satu dasar yang sangat diperlukan. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.